Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indah Nurfadila dari kelas 11 PPLJ 1. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang komponen-komponen diagram. Nah, yang pertama itu ada komponen sequence diagram. Yang kedua itu ada page edge diagram. Dan yang ketiga itu ada deployment diagram. Nah, yang pertama itu apa itu sequence diagram? Sequence diagram adalah pemodel dinamis dari interaksi antara objek-objek yang ada di dalam sistem. Dan begini akan menggambarkan proses pengiriman pesan secara simultan antara objek-objek yang ada. Sequence diagram menggambarkan cara objek-objek bekerja untuk menjalankan proses-proses dari sebuah fungsi di dalam program. Dan kata lain, diagram ini berusaha men-sequence diagram merupakan model yang penting bagi bisnis dan organisasi karena diagram ini digunakan untuk berbagai keperluan. Jadi keperluannya itu yang pertama menggambarkan lebih detail sebuah use case, yang kedua memodelkan prosedur, fungsi atau operasi secara logika dengan cara yang sangat baik, yang ketiga memungkinkan pengembangan dan pengguna melihat cara objek-objek dan komponen-komponen berinteraksi satu dengan yang lain untuk menyelesaikan sebuah proses. Yang selanjutnya merencanakan dan memahami detail-detail fungsi yang ada saat ini ataupun untuk skenario pengembangan yang akan datang. Yang kelima menggambarkan kemungkinan skenario pengguna dari sebuah sistem. Sequence diagram dapat digunakan untuk memastikan bahwa setiap logika skenario pengguna telah ditelusuri. Ada sedikit perbedaan simbol yang digunakan pada sequence diagram tergantung kepada versi UML yang digunakan oleh perangkat lunak yang dipilih. Beberapa tool UML menggunakan simbol yang berbeda untuk objek aktor, sistem basis data, dan berbagai tipe objek lainnya. Sedangkan beberapa tool UML menggunakan simbol yang sama. Pada Story UML, simbol yang digunakan untuk menggambarkan sequence diagram hanya menggunakan lifeline untuk menggambarkan objek dan anak panah untuk menggambarkan pesan yang dikirimkan. Ada beberapa tipe anak panah yang digunakan untuk menggambarkan berbagai tipe pesan yang dikirimkan. Yang pertama itu lifeline ya, digunakan untuk menggambarkan objek-objek yang terlibat dalam interaksi yang digambarkan. Nah, ini ya, yang garisnya putus-putus itu lifeline. Selanjutnya itu message adalah pesan yang dikirimkan dari sebuah objek ke objek yang lain. Pesan digambarkan dengan anak panah seperti yang ditunjukkan oleh message pada gambar 4.1. Nah, ini ya, anak panah. Selanjutnya self message adalah pesan yang dikirimkan untuk sebuah objek ke objek itu sendiri. Nah ya, self message itu contohnya seperti ini ya. Nah ini, jadi pesan ke pesannya lagi gitu. Yang selanjutnya itu ada async message adalah pesan yang dikirimkan untuk memanggil metode yang dimiliki oleh suatu objek dan menjalankan proses lainnya meskipun proses sebelumnya belum selesai. Nah ini ya, yang ini. Gitu. Jadi bedanya yang message sama async message itu bedanya dari ujung panahnya ya. Jadi ujung panah yang pertama itu yang message itu tebal, yang async message itu tidak tebal ya. Jadi seperti tidak ada volumenya di sininya nih. Nah, selanjutnya itu ke reply message adalah pesan yang dikirimkan kembali oleh sebuah objek ke objek lain sebagai balasan dari pesan yang dikirimkan sebelumnya. Nah, ini reply message. Selanjutnya create message adalah pesan yang dikirimkan untuk membuat sebuah objek baru. Create message, ini dia. Selanjutnya asynchronous message adalah pesan yang dikirimkan untuk melakukan sinkronasi dari suatu device pengirim dan penerima. Yang terakhir itu delete message adalah pesan yang digunakan untuk menghapus sebuah objek. Objek yang dihapus oleh pesan jenis ini akan diberi tanda X. Nah ini ya. Nah selanjutnya kita yang kedua ya.
Yang kedua itu page edge diagram. Page edge diagram digunakan untuk menunjukkan ketergantungan antar subsistem atau model dalam sistem, terutama pada aplikasi multiplayer. Diagram ini menyederhanakan kelas diagram yang kompleks dengan mengelompokkan kelas berdasarkan sebuah logika, sehingga struktur sistem yang besar menjadi lebih mudah dipahami. Sebentar. Nah, dapat dilihat pada sistem perpustakaan page 8 yang ada dan hubungan antara page 8 tersebut. Anda dapat melihat bahwa sistem mempunyai page 8 untuk buku, transaksi, anggota, dan antarmuka dalam kurung UI framework, dan cara hubungan ketergantungan di antara page 8 tersebut. Ini ya, sebagai contoh gambar dari page edge diagram. Selanjutnya kita ke yang 3, deployment diagram. Nah, deployment diagram adalah salah satu jenis Unified Modeling Language atau UML diagram yang berfungsi untuk menggambarkan penempatan atau deployment ya komponen software dalam perangkat keras. Dengan kata lain, diagram ini berusaha menggambarkan bagaimana perangkat keras saling terhubung dan bagaimana komponen software beroperasi di dalamnya gitu. Jadi perangkat keras itu saling terhubung. Nah, di dalamnya itu ada software yang beroperasi. Gitu. Tujuan dari deployment diagram yang pertama itu menampilkan struktur dari sistem pada saat dijalankan. Yang kedua, menampilkan perangkat keras yang digunakan agar sistem dapat diimplementasikan dan link antara berbagai item dari perangkat keras tersebut. Yang ketiga, memodelkan elemen-elemen perangkat keras secara fisik dan jalur komunikasi antara mereka. Dapat digunakan untuk merencanakan arsitektur sistem. Yang kelima, digunakan untuk dokumentasi deployment dari komponen-komponen perangkat lunak atau node-node. Nah, beberapa simbol pada deployment diagram. Yang pertama ada node ya. Node digambarkan menggunakan simbol balok. Node dapat mewakili sebuah perangkat lunak atau perangkat keras. Nah, node ini juga sama dengan dari berbagai macam diagram lainnya. Yang sebelumnya kan ada objek diagram, ada komponen diagram gitu. Nah, node sama dengan node deployment diagram di sini ya. Selanjutnya itu ada asosiasi atau hubungan menggambarkan hubungan kerja antara dua node. Yang ketiga, ketergantungan adalah hubungan antara dua node pada sebuah node keberadaan bergantung pada node yang lain. Nah, untuk yang ketergantungan ini berbeda dengan asosiasi. Bedanya itu dari ketergantungan itu garisnya berputus-putus. Nah, contoh gambar deployment diagram. Pada gambar di bawah ditunjukkan deployment diagram untuk sistem perpustakaan. Dapat dilihat bahwa agar sistem bekerja dengan baik, sistem harus mempunyai perangkat-perangkat yang berfungsi sebagai server basis data, server aplikasi, dan komputer klien yang digunakan untuk mengakses sistem. Contoh, jika sistem perpustakaan dibuat agar dapat memberi layanan online kepada pengguna sehingga pengguna dapat mencari ketersediaan buku, jurnal atau e-book melalui internet, deployment diagram akan berubah menjadi seperti yang ditunjukkan oleh gambar di samping. Nah, di sini ya. Jadi ditambahkan server web ya agar bisa diakses sama klien secara online. Pada gambar di samping dapat dilihat bahwa sistem akan memerlukan tambahan perangkat komputer yang berperan sebagai web server yang akan terhubung ke internet sehingga anggota perpustakaan dapat mengakses sistem perpustakaan tersebut melalui jaringan internet. Terima kasih. Ini lupa diganti. Mohon maaf. Nah, itu dia penjelasan tentang sequence ya, dari sequence diagram, page edge diagram, dan yang terakhir adalah deployment diagram gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.